Bulan Mei selalu diperingati dalam suasana duka buat sebagian orang yang mengalaminya. Pada bulan Mei tahun 1998, Indonesia mengalami peristiwa kelam sekaligus membanggakan, di mana rakyat berhasil menjatuhkan rezim otoriter yang bernama Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang berkuasa tanpa terkalahkan selama 32 tahun lamanya. Tetapi tumbangnya Soeharto juga memakan banyak korban jiwa. Ratusan nyawa orang dan puluhan mahasiswa tewas. Sebagian tidak diketahui di mana kuburnya. Seperti seorang penyair yang bernama Wiji Tukul misalnya. Pada masa Orde Baru, siapapun yang mengkritik pemerintah akan dihajar habis tanpa ampun. Dan Wiji Tukul sering mengkritik pemerintah lewat puisi-puisinya. Dan sampai sekarang dia hilang dan tidak diketahui di mana kuburnya. Dan pertanyaan terbesar adalah, apakah generasi sekarang paham tentang peristiwa Mei 1998? Saya ini coba bertanya kepada beberapa anak generasi milenial dan generasi Z tentang itu, dan saya nggak kaget. Mereka bahkan tidak tahu ada peristiwa Mei 1998. Generasi sekarang dibesarkan dengan banyak berita lewat media sosial dan lebih suka berita yang sifatnya instan. Mereka nggak paham sejarah, tidak merasa penting dengan sejarah, dan tumbuh tanpa sejarah. Coba kita pelajari apa yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dulu waktu memerintah. Terlepas dari benar atau tidaknya sejarah tentang PKI, Soeharto melakukan revolusi besar di dalam sejarah Indonesia dengan menanamkan sikap anti-komunis. Dan perintah untuk menanamkan sikap anti-komunis itu dilakukan lewat pendidikan sejarah yang dimulai dari bangku-bangku sekolah dasar. Bukan itu aja, generasi 80 dan 90-an pasti pernah mengalami situasi di mana kita diwajibkan nonton film tentang peristiwa gerakan PKI di seluruh stasiun televisi. Wajib, nggak boleh nggak nonton. Soeharto sangat tahu kalau pendidikan sejarah itu sangat penting untuk menentukan arah negara ke depan. Tanpa sadar generasi lama disuntikan vaksin anti komunis setiap hari lewat mata pelajaran juga tontonan. Dan akhirnya tanpa terasa otak banyak orang menjadi imun terhadap ajaran komunis dan berubah menjadi pembencinya. Pada sisi ini Soeharto sangat berhasil. Hanya kemudian sikap anti komunis itu menjadi berlebihan dengan menghukum banyak orang dan menjatuhkan banyak orang juga karena mereka dituduh komunis. Sejarah bisa dijadikan pengetahuan sekaligus dijadikan senjata untuk membunuh oleh Soeharto pada masa Orde Baru. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ketidaktahuan generasi sekarang terhadap peristiwa Mei 1998 sebenarnya adalah kesalahan kita semua. Ketika kita berhasil melakukan reformasi besar-besaran di dalam pemerintah Indonesia di tahun 1998, yang berkuasa abai dan lupa bahwa pendidikan sejarah harus ditanamkan sejak pendidikan dasar. Kita lupa menaruh dasar-dasar. Kenapa reformasi itu diperlukan? Siapa pelaku-pelakunya? Kenapa itu harus terjadi? Dan siapa pemeran antagonisnya? Dan akhirnya di saat Orde Baru kembali dengan wajah baru dan gaya baru, lalu kita terkaget-kaget. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Orde Baru menang kembali dan sudah menguasai pemerintahan lagi. Dan ini adalah pelajaran pahit yang harus ditelan oleh semua orang, suka atau tidak suka. Baru kita sadar sekarang betapa pentingnya sejarah. Ketidaktahuan generasi sekarang dan masa depan tentang peristiwa Mei 1998 itu bukan kesalahan mereka, tetapi kesalahan kita, generasi yang tumbuh pada masa itu. Kita sibuk bicara masa depan tanpa pernah meletakkan pondasi kuat supaya tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama dan berulang. Bahkan kita nggak pernah serius dalam membangun pelajaran sejarah karena pengalaman saya dulu, pelajaran sejarah hanya berisi hafalan-hafalan tanggal dan peristiwa kejadian, bukan cerita dan makna. Oke, kembali lagi di channel GR 2000
45. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita Denny Siregar mengenai kemenangan Prabowo Subianto. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Denny Siregar ini, menurut saya apa yang disampaikan tentunya sangat menarik untuk kita bahas agar kita mengetahui situasi berpolitik atau situasi kepemerintahan Prabowo Subianto ketika nanti beliau sudah menjadi nomor 1 di Indonesia, yaitu menjadi pemimpin Presiden Republik Indonesia. Tentunya teman-teman juga sudah memahami situasi dinamika kemenangan Prabowo Subianto yang terdapat adanya kecurangan, adanya berbagai macam teman pro dan kontra terhadap kemenangan Prabowo Subianto. Tentunya kemenangan ini kita juga memberikan apresiasi, memberikan selamat terhadap Prabowo Subianto karena sudah berjuang sejak awal. Walaupun kemenangan Prabowo Subianto banyak yang tidak pro, bahkan kebanyakan kontra, karena banyak manusia atau masyarakat yang beranggapan nanti akan terjadi sesuatu ketika Pak Prabowo menjadi pemimpin Republik Indonesia ini. Tapi ketika kita mempercayai seseorang, apakah ini akan terjadi di tahun 1998, karena Denny Siregar ini juga membahas soal strategi atau mengenang peristiwa bulan berdarah di tahun 1998 tersebut, teman-teman. Banyak figur-figur atau pengamat-pengamat politik yang mengkritik kemenangan Prabowo Subianto karena sejak awal juga bahwasannya Gibran yang menjadi wakil dari Prabowo Subianto banyak pro dan kontra terhadap keputusan-keputusan yang terjadi. Kita mengulas kembali walaupun di berita ini sudah sejak lama, tetapi kita juga harus memahami dan kita juga harus menggali kembali agar kita sebagai rakyat Indonesia tidak tertipu dengan kepemimpinan yang memang tidak realistis dan tidak memiliki leadership kepemimpinan. Tapi percaya bahwasanya Pak Prabowo ini adalah orang yang baik, tapi asumsi masyarakat terhadap Pak Prabowo akan terjadi hal-hal yang negatif karena sisi gelap atau kenangan-kenangan yang telah dibuat oleh Prabowo Subianto yang di tahun 1998. Dan Denny Siregar juga mengatakan Denny Tukul, yang dimana Denny Tukul atau itulah pada tahun 1998 yang sempat hilang dan sampai sekarang tidak kelihatan. Tapi ya teman-teman juga harus menggali berita-berita tersebut agar memahami dan mengetahui. Dan mengenang peristiwa kelam strategi Mei dan berdarah di tahun 1998. Ingatan saya seolah terlampar pada peristiwa kelam Mei 1998 saat asap hitam membumbung tinggi di udara. Suara raungan-raungan knalpot motor militer yang memengkang telinga. Hingga hari ini, kerusuhan Mei 1998 mengoreksi luka dalam bagi keluarga korban dari strategi penculikan aktivis, penembakan aktivis mahasiswa, pemerkosaan massal warga etis Tionghoa, kematian massal warga Jakarta yang terbakar hidup-hidup di mal, dan kepedihan lainnya. Memang pada tahun 1998 itu banyak terdapat bencana yang tidak harus kita inginkan terjadi lagi. Nah, pada tahun 1998 terdapat Prabowo Subianto menjadi tim mawar yang dianggap bahwasanya Prabowo Subianto ikut campur dalam penculikan aktivis yang sampai sekarang tidak ada beritanya apakah si korban bisa dapat atau tidaknya. Dan kita juga bisa di saat melihat perdebatan pada bulan-bulan kemarin, bahwasanya perdebatan antara 0103 yang dipertanyakan kepada Prabowo Subianto apakah Pak Prabowo menerapkan HAM, dan bahkan Pak Prabowo tidak bisa menjelaskan tentang ketika nanti Pak Prabowo menjadi presiden, apakah Pak Prabowo menyelesaikan HAM atau penculikan pada tahun 1990 HAM. Dan bahkan banyak yang harus kita ketahui apa yang terjadi saat ketika nanti Pak Prabowo menjadi presiden Republik Indonesia, teman-teman.
Nah, hingga hari ini kerusuhan Mei 1998. Nah, berita ini saya ambil dari Tribun Next. Mungkin teman-teman ingin mengetahui bisa melihat di situs yang memang beredar saat ini yang mengenang kasus atau kejadian tragedi 1998, mengoreksi luka dalam bagi keluarga korban tragedi penculikan itu memang sulit untuk kita ketahui. Dan siapa sih yang bermain di tim Mawar tersebut? Ya, pastinya teman-teman juga sudah mengetahui, dan bahkan saya tidak bisa memastikan apakah Pak Prabowo dan tidak melakukan itu. Mungkin teman-teman sudah mengetahui, teman-teman. Pemerintah hanya mengakui peristiwa Mei 1998 sebagai pelanggaran HAM masa lalu, tanpa tindakan nyata rehabilitas kejahatan kemanusiaan dan lainnya. Bahkan aparatur negara yang terlibat aktif sebagai pelaku pelanggar HAM sedikit pun meminta maaf pada masyarakat. Nah, saya turut bersimpati dan berduka sebagai saat dalam atas luka kemanusiaan itu tanpa bisa berbuat apa-apa untuk meringankan beban keluarga korban. Saya hanya menjadi penderita setia orang tua almarhum. Kawan-kawan saya kehilangan belahan jiwa mereka dengan kalimat yang sangat klis dan monoton. Sabar ya, Bu. Semoga Tuhan memberikan jalan keadilan. Memang berat sekali untuk menerapkan keadilan di Republik Indonesia ini. Mungkin kalau kita lihat keadilan yang terjadi saat ini, bagi kita masyarakat kecil bahkan sulit untuk kita, semisalnya ada perampokan, kita menyelamatkan diri kita sendiri saja. Ketika kita melawan perampok tersebut, bisa jadi kita yang menjadi hal yang salah, menjadi pelanggaran HAM. Padahal itu bukan berencana, melainkan perampok tersebut yang sudah salah. Kita hanya melindungi diri kita sendiri. Tetapi kalau kita di tahap pengadilan, kita agak sulit karena kita tidak mempunyai orang-orang yang menjadi backingan kita. Itulah masalahnya, banyak yang terjadi ketidakadilan di Republik Indonesia ini. Teman-teman, sungguh sedih bagi kita rakyat Indonesia yang jauh minim pengetahuan kita, yang jauh pengenalan kita bagi orang yang sudah berpengalaman tinggi dalam dunia politik, dalam dunia strategi yang mereka lakukan. Saya sendiri juga, teman-teman, agak sedih melihat ketidakadilan dalam kita. Saya sendiri, padahal adanya pelanggaran HAM yang sudah diterapkan sesuai dengan pasal-pasal undang-undang, teman-teman. Dan teman-teman, mungkin sekian video ini, mungkin teman-teman sudah mengetahui apa yang disampaikan oleh saudara kita Denny Siregar. Maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.